Oh, udah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Haruri, Asy-Syaikh Abdullah Al-Haruri rahmatullahi alaihi. Kita sampai kepada perkataan beliau yang berjudul Tanzihullahi 'anil makan wa tashihu wujudihi bila makanin aqla. Sebelumnya, bahwa yang sering kita populerkan di kalangan masyarakat di kajian-kajian kita adalah jargon Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Karena memang itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat. Dan Allah tidak butuh dengan ciptaannya. Sehingga kita mengatakan, para ulama mengatakan Allah ada tanpa tempat. Simpel sebenarnya, yang akan kita bahas di sini adalah dalil bahwasanya pernyataan Allah ada tanpa tempat adalah pernyataan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada dalilnya, baik itu dalil naqli maupun dalil akli. Nih, kita akan bahas til jismil kathif wal latif. Fal jismul kathif wal jismul latif mutahayyizun fi jihatin wa makan. Qala Allah Ta'ala wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Fa athbata Allah Ta'ala likullin minal arba'ati tahayyuz fi falakihi wa huwal madar. Jadi paragraf yang pertama ini saya terjemahkan terlebih dahulu. Tanzihullahi 'anil makan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari tempat, wa tashihu wujudihi bila makanin aqlan, dan pembenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat secara akal. Wallahu taala ghaniyun 'anil alamin. Jadi marilah kita ketahui bersama bahwa kita yakini sampai kita meninggal dunia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan alam semesta. Ay mustaghnin an kulli ma siwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada sesuatu selainnya. Azalan wa abadan. Ya, azalan tanpa ada permulaan dan untuk selama-lamanya. Jadi tidak dikatakan Allah nanti akan butuh kepada makhluknya dan selamanya seperti itu. Tidak akan kita yakini dan tidak boleh diyakini bahwasanya Allah butuh dengan makhluknya. Nah, termasuk di antara makhluk adalah tempat. Seperti yang akan disebutkan, fala yahtaju ila makanin yatahayyazu fihi. Jadi Allah tidak butuh kepada tempat ya yang mengambil ruang di situ. Au syai'in yahullu bihi, atau butuh kepada sesuatu yang Allah menempatinya. Tidak seperti itu. Au ila jihatin, dan Allah juga tidak butuh kepada arah. Li'annahu laisa ka syai'in minal asya', karena Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Laisa hajman kathifan, Allah bukan hajm kathif, bukan benda kathif. Benda kathif itu ma yutbatu bil yad, benda yang bisa dipegang dan diraba oleh tangan. Wala hajman latifan, dan Allah juga bukan benda latif. Al-latif ma la yutbatu bil yad, yaitu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Wa tahayyuzu, dan berada di tempat, min sifatil jismil kathifi wal latif. Jadi berada di tempat ini merupakan sifat dari benda latif yang tidak bisa dipegang oleh tangan, wal kathif, dan benda yang bisa dipegang oleh tangan. Fal jismul kathif wal jismul latif mutahayyizun fi jihatin wa makan. Jadi benda latif dan benda kathif inilah yang berada pada tempat, berada pada arah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun.
yang maknanya adalah bahwa Allah yang menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan seluruhnya yang sudah disebutkan ini berada pada tempat peredarannya. Fa'athbatallahu ta'ala likullin minal arba'ati tahayyuza fi falakihi wa huwal madar. Jadi dalam ayat ini Allah menetapkan bahwasanya masing-masing dari 4 benda tersebut, ya, malam, kemudian siang, kemudian matahari dan juga rembulan, ya. Matahari dan rembulan ini benda kathif yang bisa dipegang oleh tangan. Kemudian siang dan malam ini adalah benda latif yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Masing-masing dari semuanya ini berada di tempat, ditetapkan oleh Allah berada pada tempatnya. Fi falakihi wal madar, yaitu peredaran dari masing-masing dari 4 benda tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai ciptaannya. Kalau ciptaannya butuh kepada tempat, maka Allah tidak butuh kepada tempat, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Wa yakfi fi tanzihillahi 'anil makan wal hayzi wal jihati qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Li'annahu law kana lahu makan lakana lahu amsalun wa ab'adun wa tulun wa 'ardun wa 'umq. Wa man kana kadzalika kana mutahayyizan muhtajan liman haddahu bihadzal tul wa bihadzal 'ard wa bihadzal 'umq wa hadza dalilun minal Qur'an. Jadi yang pertama yang kita sebutkan adalah dalil akal bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ciptaannya. Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak butuh kepada tempat. Orang kalau kita mau berargumen, kita tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan tempat? Allah. Apakah Allah butuh kepada ciptaannya? Jawabannya tentu tidak. Apakah tempat ini ciptaan Allah? Jawabannya iya. Apakah Allah butuh kepada tempat? Jawabannya tidak. Oleh karenanya sah-sah kalau dikatakan, jadi benar sesuai dengan akal sehat kalau dikatakan, legal kalau dikatakan, sah kalau dikatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Jadi dari sini kita paham bahwasanya tidak dikatakan di mana Allah berada, di mana Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan kata tanya di mana ini adalah untuk sesuatu yang butuh kepada tempat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ciptaannya, tidak butuh kepada tempat. Karena yang butuh itu adalah lemah dan Allah tidak lemah. Allah adalah Maha yang kuat. Allah adalah yang Maha kuat yang tidak butuh kepada ciptaannya. Oleh karenanya tidak dikatakan di mana Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita katakan adalah Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Jadi itu karena Allah tidak butuh dengan ciptaannya. Kemudian kalau seandainya Allah butuh kepada ciptaannya, maka Allah akan serupa dengan ciptaannya. Karena ciptaannya butuh kepada selainnya. Butuh kepada Allah dan butuh kepada selainnya. Nah, kalau Allah demikian, maka Allah serupa dengan ciptaannya. Tetapi karena Allah adalah zat yang menciptakan dan dia tidak serupa dengan ciptaannya, maka kembali ke kesimpulan awal bahwa Allah ada tanpa tempat. Tidak butuh kepada tempat. Nah, itu adalah dalil secara akal. Dan di sini akan dipertegas lagi dalil secara ayat Al-Qur'an. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Wa yakfi fi tanzihillahi 'anil makani wal hayzi wal jihati qauluhu ta'ala, "Laisa kamitslihi syai'." Jadi cukup dalam menyucikan Allah dari tempat, dari arah, dari membutuhkan kepada tempat, ya, mengisi ruang kosong, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Li'annahu law kana lahu makan lakana lahu amsalun wa ab'ad. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat, maka Allah Subhanahu wa taala lahu amsalun wa ab'ad. Maka tentu saja Allah akan memiliki perumpamaan-perumpamaan, keserupaan-keserupaan. Wa ab'ad, jadi memiliki dimensi. Tulun wa ardun wa umkun, memiliki panjang, memiliki lebar, memiliki dalaman. Dan yang seperti ini adalah jisim, adalah benda. Sedangkan Allah bukan benda. Allah bukan jisim, Allah tidak serupa dengan benda, tidak serupa dengan jisim. Jadi Allah tidak
dikatakan memiliki dimensi. Tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, tidak memiliki kedalaman. Wa man kana kadzalika kana muhdatsan muhtajan liman haddahu. Dan yang demikian itu maka berarti dia adalah hadis, ada permulaannya, butuh kepada yang menjadikannya, ya, butuh kepada zat yang menciptakannya dengan ukuran dan ketentuan tersebut. Bihadzal tul wa bihadzal ard wa bihadzal umq, dengan panjang seperti itu, dengan lebar seperti itu, dan dengan kedalaman seperti itu. Butuh kepada yang menciptakannya dengan ketentuan dan ukuran seperti itu. Hadza dalilu minal Qur'an. Ini adalah dalil dari Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Karena konsekuensi apabila dikatakan Allah berada di tempat, berarti Allah mempunyai dimensi, panjang, kedalaman. Sedangkan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an secara tegas bahwa Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Amma minal hadis, fama rawahu al-Bukhari wa Ibnul Jarud wal Baihaqi bil isnadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Wa ma'nahu anna Allah lam yazal mawjudan fil azali, laisa ma'ahu ghairuhu, la ma'un wala hawa'un wala ardun wala sama'un wala kursi wala arshun wala insun wala jinnun wala malaikah wala zamanun wala makan wala jihad, fahuwa ta'ala mawjudun qabla al-makani bila makan, wa huwa alladhi khalaqal makan falaysa bihajatin ilaih, wa hadza ma yustafadu minal haditsil madhkur. Jadi sedangkan yang dari hadis, dalil dan argumen dari hadis bahwa Allah ada tanpa tempat, fama rawahul Bukhari, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa Ibnul Jarud, dan juga Imam Ibnul Jarud, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi, bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada, wa lam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu adalah bukan Allah, selain Allah. Nah, tadi disebutkan dalam hadis jelas bahwasanya tidak ada sesuatu pun selain Allah. Tempat selain Allah berarti tempat belum ada, belum diciptakan. Nah, oleh karenanya jelas bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Karena Allah ada tanpa permulaan. Pada azal, keberadaan tanpa permulaan, Allah Subhanahu wa taala ada. Dan tempat belum ada. Allah ada tanpa tempat. Kemudian setelah tempat diciptakan, Allah tidak berubah. Tetap ada tanpa tempat. Sebagaimana sebelum tempat diciptakan Allah ada, tanpa butuh kepada tempat karena memang tempat belum ada. Begitu juga setelah tempat diciptakan, Allah tidak berubah. Allah ada tanpa tempat walaupun tempat sudah diciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Karena yang berubah butuh kepada zat yang mengubahnya. Dan yang membutuhkan adalah lemah, dan yang lemah bukanlah Tuhan. Makanya di sini jelaskan, wa ma'nahu, pengertiannya adalah annallaha lam yazal mawjudan fil azali. Jadi Allah pada azal, keberadaan tanpa permulaan, ada. Laisa ma'ahu ghairuhu, tanpa butuh kepada sesuatu yang lain, tanpa ada sesuatu yang lain. Lama, tidak ada air. Wala hawa, juga tidak ada udara. Wala ard, bumi juga belum ada. Wala sama, langit juga belum tercipta. Wala kursi, kursi juga belum ada. Wala arsh, arsh juga belum diciptakan. Wala insun wala jin, manusia, jin. Wala malaikah, malaikat juga belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala makanan wala zaman, dan juga belum tercipta zaman, waktu, masa. Wala makan, dan tempat juga belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala jihad, dan juga arah. Semuanya selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah disebutkan ini adalah dimulai dengan ketiadaan. Karena
asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi ada. Fa huwa ta'ala mawjudun qabla al-makani bila makan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada sebelum diciptakan tempat. Dan Allah ada tanpa tempat karena memang tempat belum diciptakan. Dan setelah tempat diciptakan pun Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Oleh karenanya sah kalau dikatakan Allah ada tanpa tempat. Sesuatu yang diterima oleh akal, sesuatu yang sesuai dengan syariat, dengan ayat Al-Quran dan dengan hadis Rasulullah SAW. Wa hadza ma yustafadu minal haditsil madhkur. Jadi ini adalah kesimpulan atau manfaat yang bisa kita ambil dari hadis yang sudah disebutkan tadi. Berikutnya, qala al-muallif rahimahullah wa qala al-Baihaqi fi kitabih al-asma'i was sifat. Istadalla ba'du ashabina fi nafil makani anhu biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' wa idza lam yakun fawqahu syai' wa la dunahu syai' lam yakun fi makan. Terjemahannya, wa qala al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi beliau mengatakan fi kitabihil asma'i was sifat, dalam kitab beliau yang berjudul al-asma' was sifat, istadalla ba'du ashabina, jadi sebagian dari para ulama mereka hujjah, mengambil argumen fi nafil makani anhu, dalam menafikan makan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Mereka mengambil hujjah, mengambil bukti biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai'. Ya Allah, engkau adalah zat yang zahir. Falaysa fawqa syai', tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin, engkau adalah zat yang batin. Falaysa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Kemudian beliau mengatakan, wa idza lam yakun fawqahu syai' wa la dunahu syai' lam yakun fi makan. Kalau tidak ada sesuatu pun di atasnya, tidak ada sesuatu pun di bawahnya, maka Allah berarti ada tanpa tempat. Maka berarti Allah ada tanpa tempat. Kemudian yang dimaksud dengan kata al-zahir dalam hadis ini adalah zahir dari segi bahwasanya segala sesuatu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Al-zahir ay al-zahir min haitsu dalailul aqliyah. Fa innahu ma min syai'in illa wa huwa yadullu ala wujudillahi wa qudratihi wa iradatihi wa ilmihi. Jadi maksud dari kata zahir ketika disandarkan kepada Allah, disifatkan kepada Allah adalah zahir. Maksudnya adalah segala sesuatu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali bahwasanya Allah itu ada. Jadi dalil-dalil akal semuanya menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Segala sesuatu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah, akan kehendak Allah dan akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna dari al-zahir. Kemudian al-batin pengertiannya adalah alladzi ya'lamu haqa'iqal umur ala ma fassarahu ba'dul ulama. Jadi ada beberapa tafsir di sini. Kata al-batin maknanya menurut sebagian ulama adalah yang mengetahui hakikat dari segala sesuatu secara rinci. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-zahir itu adalah allati la tudrikul awham wa tasawwurat. Jadi yang tidak terjangkau oleh benak. Hakikat Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa tergambarkan oleh pikiran dan tidak terjangkau oleh benak. Jadi ini adalah makna dari al-zahir, makna dari al-batin. Sedikit lagi, satu paragraf lagi. Wa hadzal haditsu fihi raddu aidan 'ala al-qailina bil jihati fi haqqillah ta'ala. Wa qad qala Ali radhiyallahu anhu, kana Allahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan, rawahu Abu Mansur al-Baghdadi. Jadi hadis yang sudah kita sebutkan tadi, terdapat bantahan juga terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di tempat. Fihi raddu aydun 'alal qailina bil jihati fi haqqihi ta'ala. Jadi ini adalah bantahan juga terhadap orang yang mengatakan bahwa Allah butuh kepada tempat.
Allah berada di tempat. Dan tidak bisa digabungkan keyakinan bahwasanya Allah ada tanpa tempat dengan keyakinan Allah ada di tempat. Karena dua hal ini adalah dua hal yang saling bertentangan, kontradiksi. Tidak bisa dikatakan dua-duanya benar. Tetapi yang sesuai dengan akal sehat, yang diterima oleh akal yang sehat adalah satunya benar, satunya salah. Dan yang benar adalah bahwa Allah ada tanpa tempat, seperti yang kita sebutkan, seperti yang kita jelaskan, dan seperti yang kita sebutkan dalil dan bukti-buktinya. Sedangkan keyakinan Allah ada pada tempat adalah keyakinan yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Rasulullah, dan bertentangan juga dengan akal sehat. Waqad qala Ali radhiyallahu anhu, kemudian di sini dikatakan, disebutkan perkataan Sayyidina Ali, bahwasanya beliau menyebutkan, kana Allah ada, wala maka dan tempat belum diciptakan. Wa huwal an, dan sekarang setelah tempat diciptakan, ala ma'alaikan, Allah tidak berubah. Sebagaimana tempat sebelum diciptakan Allah ada tanpa tempat, dan setelah tempat diciptakan Allah tidak berubah, Allah tetap ada tanpa tempat. Rawahu Abu Mansur Al-Baghdadi. Jadi ini adalah hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi. Jadi itu adalah kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita mantapkan keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Kita sebarkan dimanapun kita berada, kita viralkan di media sosial kita ajarkan kepada orang sekitar kita, karena ini adalah keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.